Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nur Hidayah. Saya diambil dari keluarga orientasi sirkus Bapak Franz, Tony, dan Jansen. Itu saya tidak tahu Pak umur berapa tahun dan diambil dari mana. Saya juga tidak tahu. Saya tahunya dari sejak umur 2 tahun itu saya sudah dilatih sirkus di rumah Pondok Indah. Setelah umur 3 tahun, 4 tahun kemudian saya dibawa ke orientasi. Sebentar, namanya siapa tadi? Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Oh. Iya, Pak. Nah, setelah itu saya dibawa ke orientasi sirkus. Setelah itu saya dilatih seperti biasa. Saya mendapat, masih umur segitu saya sudah mendapat kekerasan ketika saya tidak bisa dikasih latihan, misalnya nggak bisa, itu saya dapat pukulan kayak tendangan di rotan, itu sudah hal biasa buat kami. Terus setelah sekitar saya umur 12 apa 13 tahun saya dipindah ke Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor, dan di sana seperti biasa saya pikir hidup saya lebih baik di sana, saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih, saya dapat penyiksaan lagi Pak, sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security, dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin Pak, pakai setruman gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Setelah itu saya jatuh lemas, ditarik lagi rambut saya, dijodotin ke dinding dan saya ditamparin dan perut saya ditonjok dan ditendang. Akhirnya saya ngompol di situ. Setelah itu saya dirantai selama 2 minggu, dipasung. Setelah 2 minggu dipasung saya dibebaskan dan seperti biasa saya latihan seperti biasa, dan berapa tahun kemudian saya melarikan diri lagi karena saya nggak tahan Pak hidup di Taman Safari karena penyiksaan itu terus. Saya jadi merasa batin. Akhirnya saya ditolongin sama mantan saya melarikan diri dari Taman Safari itu, dan akhirnya saya lolos. Saya dibawa ke Semarang, saya dinikahkan, dan akhirnya saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Mulyadi waktu itu. Dan waktu itu saya langsung ditanggapin sama beliau dan saya dibawa ke Komnas HAM Jakarta. Dan di situ saya dipertemukan dan pertama saya lapor dulu ke Mabes Polri. Saya bilang saya dipukulin, saya tidak tahu orang tua Pak, saya tidak punya identitas. Tapi orang Mabes malah nanyain, kamu dipukulin punya bukti enggak? Bukti apa Pak? Bukti visum. Saya bilang saya nggak ngerti visum itu apa. Dia bilang visum itu kalau kamu dipukulin ada bekasnya. Saya kan nggak ngerti pada saat itu visum itu seperti itu. Saya bilang saya nggak ngerti Pak. Akhirnya dia bilang kasusnya sudah kadaluarsa karena sudah kelamaan. Ya udah, akhirnya kami pulang dan kebesokan harinya kami dipertemukan dengan pihak Taman Safari yang bernama Bapak Tony Sumampau. Dan kami dipertemukan dan di situ kami bertemu dan disarankan dengan Bapak Mulyadi untuk secara kekeluargaan. Tapi kekeluargaannya itu sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan sama dia, sama mereka Taman Safari. Malah saya sudah di SP3 Pak. Kasusnya di SP3 dan ternyata sudah ditutup kasusnya. Terima kasih Pak. Pimpinan, izin pimpinan. Ibu, mohon dijelaskan tadi tahunnya berapa itu Ibu?
Tahun-tahun berapa aja ketika ibu 2 tahun itu tahun berapa, Saya, ibu 13 saya tahun? nggak tahu Pak tahun berapa, karena saya sampai sekarang pun identitas saya nggak tahu, belum Nggak, tahu. bukan, ibu direkrut itu tahun berapa? Nggak tahu Pak. Umur 13 tahun ibu tahu itu tahun berapa? Waktu Kurang ibu, lebih saya umur segitu mungkin dari itu tahun berapa waktu ibu di- umur 13 tahun? Masuk mana? Masuk di sirkus tahun berapa? Nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Ketika ibu umur 13 tahun Kurang dibawa lebih ke Taman Taman Safari, Safari. ibu ingat nggak tahun Oh berapa? tahun 88, kurang lebih 8 itu. Sekitar 11 apa 12 tahun itu dibawa Ibu ke Taman kemudian Safari. lari dan ke Semarang itu tahun berapa? Tahun 97. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih pimpinan. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nama saya Lisa. Saya di tahun sekitar 76, saya diambil dari keluarga saya oleh Pak Jansen dan istri. Saya nggak ngerti seperti apa saat itu, ada negosiasi seperti apa. Saya dibawa naik mobil sama Pak Jansen. Dan saya dibawa di di Balikpapan saat itu, di jalan Balikpapan daerah Petojo. Dan habis itu saya dibawa langsung ke sirkus. Saya disuruh nonton. Saya takut lihat anak-anak kok banyak sekali. Anak-anak kecil itu banyak sekali. Saya takut, saya nangis, saya minta pulang saat itu. Tapi nggak dikasih. Saya dibawa ke dalam seperti karavan gelap itu. Saya nangis, terus saya cari mama saya. Sampai akhirnya saya capek mungkin ya saat itu. Sampai akhirnya saya ketiduran, mungkin besok paginya saya terbangun. Jam 6, kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ. Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Ya saya mulai berlatih dengan teman-teman. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu loh Pak Jansen, sandal kayu itu loh, pakai bakya. Setelah usia saya 12 tahun, saya juga minta sama Pak Tony untuk dipertemukan dengan keluarga saya. Tapi Tony bilang nanti suatu saat kalau kamu udah waktunya, kamu akan saya pertemukan. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Jansen. Kita manggil dia Sau-Sau. Sau, saya pengen ketemu orang tua saya, di mana orang tua saya. Sau-Sau terus bilang, kamu itu dijual. Kamu itu anak yang dijual. Saya sedih saat itu. Sampai akhirnya usia saya sekitar 17 tahun. Saya juga minta sama Ibu Gira, itu sekretaris dari Pondok Indah. Ibu Gira, saya udah umur 17 tahun, saya minta KTP. Saya ingin punya identitas. Ibu Gira bilang, nanti saya bilang sama bos, tapi nggak dikasih juga. Setelah usia saya 19 tahun, saya punya pacar. Saya pengen keluar dari sirkus, saya udah nggak kuat di sirkus. Saya izin baik-baik sama Tony saat itu, yang ada Tony. Saya minta identitas diri saya juga nggak dikasih. Dan pacar saya juga minta identitas saya, ditunjukin tok, ini namanya siapa, ini akte apa, akte kelahiran siapa, Lisa, ada namanya Lisa Manangsang. Saya minta boleh enggak boleh, enggak dikasih. Katanya Tony bilang, enak aja kamu itu, saya yang pelihara kok kamu yang ambil. Sampai saat itu saya keluar dari sirkus dan enggak pernah kembali lagi. Dan kita tidak dapat gaji, tidak pernah disekolahkan, hanya belajar itu menulis, menghitung aja. Itu bukan homeschooling yang ngajarin, itu karyawati. Setiap paling hanya 2 jam kita
nggak sampai 2 jam lah, 1 jam kita belajar itu jam 1 sampai ke jam 2. Setiap hari seperti itu, bangun pagi jam 6 latihan, sarapan sebentar jam 9, sampai setengah 10 kita latihan lagi, sampai jam 12 makan, istirahat sebentar, jam 1 sekolah sampai jam 2. Jam 2 kita tidur sampai jam 4, terus bangun kita latihan lagi pemanasan sampai jam 6. Jam 6 kita mulai show, setiap hari itu sehari 2 kali show. Sampai jam 10 kita istirahat tidur, setiap hari seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk bermain anak-anak. Sampai sekarang saya pun belum bisa ketemu orang tua saya. Identitas saya juga nggak tahu dari mana saya, nama orang tua saya itu siapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih pimpinan Pak Sugiat dan Ibu Dewi, juga kepada ibu-ibu para penyintas. Oh, ada satu Bapak ya tadi, serta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga lawyer yang sudah hadir di Komisi 13 ini dan menyampaikan dengan sangat baik kronologis dari persoalan yang kita bahas pada hari ini. Saya kira kita sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Memang ini kisah ini unbelievable gitu ya. Kita hampir-hampir tidak percaya gitu di negeri ini masih ada seperti ini, atau juga di era seperti sekarang ini di mana hak asasi manusia begitu dijunjung, ternyata kita menyaksikan ada satu peristiwa yang juga berlangsung sangat lama ya. Yang saya kira saya sepakat dengan Ibu dari Komnas Perempuan, ini statusnya seperti perbudakan. Jadi ini child slavery ya. Ini sudah seperti perbudakan. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa. Dan ketika kita berbicara perbudakan, sebetulnya ini seakan-akan kita hidup di zaman tadi, zaman batu lah ya, di mana orang masih benar-benar berada pada satu situasi strata sosial yang ada segmentasi yang luar biasa gitu. Ini tentu sangat menyayat hati kita semuanya, dan karena itu saya di hadapan ibu-ibu dan bapak para korban dari peristiwa ini, saya menyatakan empati yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu sekalian bisa segera diakhiri ya. Maksud saya segera ada penyelesaiannya. Terkait dengan masalah ini, saya tadi sebetulnya saya sudah melihat rekomendasi dari Komnas HAM di tahun 97 itu sebetulnya sudah sangat bagus. Dan itu kalau dijalankan tentu ya bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi dari apa yang disampaikan Ibu Ketua Komnas HAM, ternyata dari semua rekomendasi ini, realisasinya ini sangat jauh ya, panggang dari api. Bahkan tadi saya kaget dengan Pak Maparion juga Pak Mapirion, ini kok sampai ada SP3 segala gitu. Artinya ini ada penghentian perkara secara hukum. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Padahal prosesnya ini benar-benar masih terus berlangsung sampai hari ini, dan bahkan ya pengaduan-pengaduan terus berlangsung sampai dengan tahun 2024 ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat rekomendasi-rekomendasi yang sudah baik dari Komnas HAM ini, pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut hemat saya, ini karena mungkin pada waktu pelaksanaan ini semua, ini tidak begitu jelas siapa yang menjadi leading sector untuk mengawasi rekomendasi-rekomendasi ini. Nah, hari ini dengan Kementerian HAM dipisahkan, saya kira ini mencerminkan semangat kita untuk semakin menegakkan hak asasi manusia. Saya melihat rekomendasi yang 97 maupun juga sekarang rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan, menurut saya ini perlu kita sepakati siapa yang menjadi leading sektornya untuk benar-benar melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini. Nah, dalam hal ini saya ingin mengusulkan Pak Ketua, nanti kita sepakati bahwa Kementerian HAM ini harus kita dorong menjadi leading sektor yang mengkoordinasikan dan juga mensinergikan
seluruh ya aparat-aparat yang ada di dalam pemerintahan ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya termasuk kita juga DPR tentu kita akan terus dorong ya Kementerian HAM ini karena kebetulan Kementerian HAM adalah mitra dari Komisi 13 ini. Dan kita coba realisasikan apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM tahun 97 dan juga apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan yang barusan disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi menurut saya nanti kita sepakati dulu apa saja nih rekomendasi yang mau kita laksanakan dan kemudian yang kedua kita dorong Kementerian HAM itu menjadi leading sektor yang day to day bisa mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi-rekomendasi ini. Sebab menurut saya kalau tidak ada leading sektor yang bertanggung jawab, ini akan sulit karena ini akan menjadi saling lempar tanggung jawab. Ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab siapa. Nah mungkin menurut saya nanti langkah yang paling pertama ya nanti adalah saya sepakat membentuk tim pencari fakta ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Mafirion dengan kemarin dihadirkannya dari pihak OCI dengan jawaban-jawaban yang ternyata berlawanan, ya bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh para korban, tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independen untuk melihat hal tersebut. Dan selebihnya saya kira kita harus kemudian juga membuat ya entah bentuknya apa, tapi kita harus mengawasi tentang rekomendasi ini seperti misalnya mengawasi pemulihan hak korban. Ini juga menurut saya penting sekali ya. Tadi Ibu Komnas HAM sudah menyampaikan misalnya ada laporan dari Dinas Sosial Bogor ya Bu ya, terkait dengan masalah pemberian pendidikan lewat paket A atau paket B dan sebagainya. Saya kira ini tidak bisa kita hanya mendapatkan laporan saja, tetapi harus ada tim yang betul-betul mengawasi benar nggak itu terlaksana atau tidak. Nah pentingnya leading sektor dan kemudian tim-tim yang dibentuk adalah untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan dari setiap rekomendasi-rekomendasi yang kita miliki. Sebab kalau tanpa itu menurut saya semuanya akan berbasis laporan-laporan yang belum tentu di lapangan itu adalah merupakan satu realisasi dari rekomendasi-rekomendasi kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.